Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Warni Wahyuningsih, SEMM. Saya merupakan salah satu dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi bagi seorang dosen, salah satunya yaitu di bidang pengajaran. Pada video ini saya akan menceritakan, memaparkan terkait dengan mata kuliah pokok yang saya ampu selama saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Ponorogo di Prodi Manajemen. Mata kuliah yang saya ampu yaitu adalah mata kuliah Manajemen Keuangan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Prodi Manajemen S1, mahasiswa 3 SKS, kemudian mata kuliah ini biasanya diambil pada semester genap. Dari deskripsi mata kuliah manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan adalah memberikan pengetahuan tentang konsep-konsep dasar manajemen keuangan, kemudian metode dan teknik-teknik terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keputusan investasi dan keputusan pembelanjaan, baik itu yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Terkait dengan capaian pembelajaran dari mahasiswa, diharapkan mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar konseptual ilmu manajemen dan bisnis dalam lingkup secara global. Terkait dengan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran di kelas yaitu dengan metode DIY, yang mana saya memberikan materi baik itu berupa PPT, kemudian berupa artikel, kemudian berinteraksi di kelas dan ada beberapa pemecahan soal maupun case study. Kemudian dalam memberikan materi, selain dalam materi teori mengenai mata kuliah atau materi-materi dalam mata kuliah manajemen keuangan, saya tidak sedikit memberikan motivasi terhadap kegiatan MBKM seperti kampus mengajar, kemudian MSIB dan program-program lain yang ditawarkan dalam kampus mengajar. Saat ini Indonesia setelah pandemi ini beberapa metode yang digunakan di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo yaitu bersifat blended learning, yang mana bisa dilakukan baik itu secara daring dan luring, tetapi ada batasan-batasannya. Secara luring maksimal dilakukan 70%, kemudian daring 30%. Beberapa media yang sering saya gunakan baik itu Zoom, kemudian Google Classroom, ataupun saya menggunakan media bebas umum. Selama ini, mahasiswa bisa mengikuti perubahan terkait dengan adaptasi teknologi. Bisa dilakukan secara baik karena bagaimanapun kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi. Beberapa buku referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah manajemen keuangan ini, saya banyak menggunakan dari Bambang Rianto, kemudian Suad Husnan, kemudian Kasmir, kemudian Dr. Mamduh Hanafi, dan juga saya menggunakan bukunya Brigham Houston. Kemudian ada juga saya menggunakan buku dari Nihlu Gede dan kawan-kawan. Kemudian terkait dengan sebelum pertemuan saya lakukan, biasanya pertama itu saya memberikan RPS kepada mahasiswa di pertemuan pertama. Kemudian dalam RPS itu saya sudah memberikan capaian apa saja yang dicapai mahasiswa, kemudian materi-materi apa saja yang dipelajari dalam satu semester. Terkait dengan terkait dengan mata kuliah manajemen keuangan, adapun beberapa materi pokok yang dipelajari yaitu yang pertama terkait dengan ruang lingkup manajemen keuangan, kemudian terkait dengan analisa laporan keuangan, time value of money, return dan resiko, capital budgeting, manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, dan manajemen perusahaan. Adapun terkait dengan penilaian dari mahasiswa terhadap pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan ini, saya memberikan penilaian secara objektif kepada mahasiswa.
Ada beberapa indikator yang saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan indikator keaktifan mahasiswa. Keaktifan ini bisa saya ambil dari absensi dan keaktifan di kelas dari masing-masing mahasiswa. Ini adalah prosentasenya adalah 20%. Kemudian terkait dengan indikator yang kedua yaitu terkait dengan tugas. Tugas bisa berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Dengan persentase 30%, UTS 20%, dan nilai UAS 30%. Untuk mata kuliah manajemen keuangan terkait dengan berapa kali pertemuan dalam satu semester ini, satu semester dilaksanakan 16 kali tatap muka atau pertemuan yang mana dibagi menjadi 14 kali pertemuan materi, kemudian pertemuan ke-8 itu adalah UTS, dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Sedikit gambaran dari pembelajaran saya mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita saksikan terkait dengan salah satu tridharma perguruan tinggi bagi dosen di bidang pengajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi pembelajaran mengenai mata kuliah manajemen keuangan yang mana minggu lalu saya sudah menyampaikan beberapa beberapa pertama rule of the game, kemudian tata tertib, kemudian saya sampaikan terkait dengan RPS-nya. Baik, untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran, kemudian kita mendapatkan berkah meskipun posisinya dalam keadaan kita perkuliahannya dilakukan secara hibrid. Baik, berdoa mulai. Baik, selesai. Terkait dengan materi hari ini, saya akan menyampaikan mengenai penjelasan mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Baik, Bu. Langsung ke materi pertama mengenai pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini biasanya disebut kalau istilahnya itu selain manajemen keuangan juga bisa disebut dengan pembelanjaan. Pembelanjaan itu meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan dana atau bahasa istilahnya yaitu funding yang dibutuhkan siapa? Tentunya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian bagaimana dana itu atau dikelola oleh manajer keuangan agar apa? Untuk efisiensi, untuk penghematan biaya, kemudian penghematan waktu, tentunya untuk mendapatkan goals atau mendapatkan tujuan perusahaan. Di sini apa tujuan perusahaan? Tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham. Kemudian indikatornya apa? Semakin baik atau semakin tinggi dari nilai perusahaan atau firm value-nya yang maksimal, maka kepercayaan akan investor itu juga semakin tinggi. Kemudian jika harga sahamnya atau share price-nya juga maksimal, tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi siapa? Tentunya bagi investor juga. Nanti kita akan berbicara mengenai terkait dengan fungsi manajemen keuangan, fungsi terkait dengan keputusan pendanaan, kemudian keputusan dividen, kemudian ada tiga keputusan yang tentunya akan diambil oleh seorang manajer keuangan. Intinya terkait dengan manajemen keuangan atau pembelanjaan itu bagaimana seorang manajer keuangan itu mendapatkan usaha untuk funding dana, mendapatkan dana itu dari mana? Nanti ada yang namanya dana internal dan dana eksternal. Kemudian bagaimana dengan dana tersebut kita bisa mengalokasikan seefektif mungkin, seefektif dari segi biaya dan dari segi waktu. Intinya itu ya, teman-teman. Baik. Kalau sudah jelas, saya akan lanjut ke slide berikutnya terkait dengan apa itu namanya memaksimalkan nilai pemegang saham.
Jadi terkait dengan pemaksimalan nilai pemegang saham, artinya tujuannya melandasi keputusan manajemen dengan mempertimbangkan resiko dan waktu dalam kaitannya dengan laba yang diharapkan. Guna apa? Guna memaksimumkan harga saham dari perusahaan itu. Kemudian terkait dengan memaksimumkan nilai perusahaan tidak terbatas pada memaksimumkan laba, tetapi harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan pengaruh waktu untuk nilai uang. Jadi, kalau dikaitkan dengan mata kuliah manajemen keuangan, nanti ada materi tersendiri terkait dengan pengaruh untuk nilai uang ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu namanya time value of money. Inflasi, kemudian tingkat suku bunga. Kalau yang poin kedua, indikator yang kedua terkait dengan resiko atas arus pendapatan perusahaan. Kemudian faktor yang ketiga atau indikator ketiga terkait dengan pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan, yaitu tingkat arus kas dan dana yang diterima masa yang akan datang itu selalu beragam. Nah, terkait dengan beberapa pertimbangan ini, untuk time value of money atau nilai uang nanti akan ada materi tersendiri. Ini adalah sekilas gambaran mengenai materi ruang lingkup dari manajemen keuangan itu sendiri. Jadi hari ini kita belum ada praktek terkait dengan hitung-hitungan ya. Nanti kalau sudah ada hitung-hitungannya, biasanya saya akan memberikan contoh, kemudian nanti teman-teman akan mengerjakan langsung ke depan. Dan karena hari ini berlangsungnya hibrid, perkuliahan secara daring, tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya, tetap semangat ya. Apa itu memaksimumkan nilai perusahaan? Jadi terkait dengan memaksimumkan nilai perusahaan, bagaimana cara perusahaan itu atau manajer keuangan bisa memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan, bukan memaksimalkan profit. Bisa dipahami ya? Bedanya memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan bukan memaksimalkan profit. Dalam hal ini, kekayaan pemilik perusahaan bisa jadi tidak hanya ownernya perusahaan saja, tetapi siapa saja yang memiliki bagian dari perusahaan tersebut. Bisa saja Mbak Nindi, Mbak Aulia itu bisa saja memiliki perusahaan dengan cara membeli apa? Membeli sahamnya. Teman-teman bisa memiliki saham dari perusahaan yang sudah go public. Artinya bahwa perusahaan go public itu adalah perusahaan yang sudah apa? Sahamnya dijual untuk umum, go public. Contohnya sederhana. Kalian bisa memiliki sahamnya PT Air Mancur. Itu kita tidak usah berpikiran bahwa kita memiliki uang yang banyak dulu baru kita bisa membeli atau memiliki perusahaan. Tidak. Dengan Rp600 per lembar saham kita sudah bisa memiliki perusahaan PT Air Mancur. Jadi teman-teman bisa membeli saham minimal 1 lot. 1 lot itu berapa? 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi bisa kalian memiliki membeli sahamnya PT BRI, kemudian PT Aneka Tambang. Yang Aneka Tambang kita tahu bahwa harga sahamnya stabil ya, naik terus. Intinya teman-teman bisa memiliki saham dari perusahaan yang sudah go public. Kemudian terkait dengan memaksimalkan nilai perusahaan tadi juga harus diperhatikan apa itu EPS-nya, ROE-nya. EPS itu adalah earning per share. Jadi earning per share itu laba per lembar sahamnya itu berapa. Kemudian yang kedua, faktor yang kedua yang perlu diperhatikan adalah timing on return. Jadi jangka waktu pengembaliannya itu berapa. Kemudian cash flow-nya, kemudian resikonya. Yang terakhir yang terkait dengan resiko ini kita juga harus apa? Juga harus
memikirkan kira-kira resiko apa yang saya terima jika seperti ini, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Saya terlalu cepat dalam menjelaskan? Tidak ya. Nanti teman-teman kalau misalnya saya terlalu cepat, mungkin bisa interupsi, Bu, mohon izin terlalu cepat seperti itu ya. Jadi haknya teman-teman untuk mengkritisi itu haknya teman-teman. Baik, kemudian saya akan menceritakan dari slide berikut ini terkait dengan hubungan manajemen keuangan dengan neraca. Jadi manajemen keuangan itu bisa saja meliputi pembelanjaan pasif dan pembelanjaan aktif. Pembelanjaan pasif itu biasanya di neraca sisinya sisi pasifa. Sisi pasifa itu apa? Sisi pasifa itu ada hutang, kemudian ada modal. Modalnya nanti bisa berasal dari internal perusahaan ataupun dari modal eksternal perusahaan. Nah, kalau modal dari internal perusahaan itu bisanya berupa apa? Laba yang ditahan. Loh, kok bisa Bu laba ditahan akan menjadi sumber pendanaan internal? Iya, karena laba yang ditahan akan dikembalikan ke perusahaan untuk apa? Untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, yang kedua, terkait dengan manajemen keuangan itu ada pembelanjaan aktif atau di sisinya neraca sisi aktiva. Sisi neraca sisi aktiva itu apa saja? Ada yang bersifat liquid, biasanya aktiva lancar. Aktiva lancar itu apa saja? Semester 4 kalau nggak paham aktiva lancar itu kembali lagi ke semester 1 ya, gitu ya. Jadi aktiva lancar itu bisa saja berupa kas, kemudian persediaan barang, kemudian piutang dagang, itu termasuk aktiva lancar. Cara pemahamannya sederhana, teman-teman. Kalau aktiva lancar, oh saya membayangkan bahwa aktiva lancar itu yang bersifat liquid. Oh, liquid itu seperti air atau gampang mencair. Tentunya kalian bisa, oh kalau bersifat cair itu misalnya dibutuhkan sewaktu-waktu itu bisa. Oh, kalau kas itu bisa dibutuhkan sewaktu-waktu itu selalu ada. Persediaan barang, oh kalau dibutuhkan sewaktu-waktu itu ada. Piutang dagang, oh bisa. Itu adalah aktiva lancar. Nah, kalau dari sisi neraca, sisi aktiva, ada aktiva lancar, juga ada aktiva apa? Aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa? Yang mau memindahkan itu butuh effort. Apa contohnya aktiva tetap itu? Gedung, kemudian bangunan, kemudian tanah. Artinya pemahamannya kalau kalian terkait dengan aktiva tetap itu kalau diuangkannya itu susah, butuh waktu, tidak sehari langsung jadi. Bayangkan kalian jual tanah, ibaratnya jual tanah bisa nggak 1 jam jual? Belum tentu bisa, seperti itu ya. Paham ya sampai di sini ya? Halo teman-teman, sampai di sini paham? Paham ya, insya Allah paham. Baik, kemudian ini. Paham, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian terkait dengan manajemen keuangan, ini saya tadi sudah ya, sudah pembelanjaan pasif, aktiva lancar, hutang jangka panjang. Nah, hutang jangka panjang itu kalau waktu pelunasannya lebih dari 10 tahun. Ingat, kategori hutang itu dibedakan menjadi 3. Hutang jangka pendek, waktunya itu kurang dari 1 tahun. Kemudian hutang jangka menengah, waktunya 1 sampai 10 tahun. Dan hutang jangka panjang itu waktunya lebih dari 10 tahun. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman gini, Bu, kok kayaknya kalau hutang jangka panjang itu saya belum punya gambaran ya, Bu. Tenang, hutang jangka panjang gambarannya adalah hutang hipotek dan hutang obligasi yang pelunasannya itu butuh jangka waktu lama. Kalau hutang lancar itu bisa seperti hutang persediaan atau hutang barang dagang kalau perusahaannya adalah perusahaan usaha dagang. Nah, sedikit saya flashback terkait dengan perusahaan itu kategorinya ada 3, teman-teman. Perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu apa? Perusahaan
yang menyediakan jasa, mungkin cleaning service atau security, itu contohnya sederhana ya. Kemudian ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu adalah perusahaan yang jual beli, itu perusahaan dagang. Kemudian kalau perusahaan manufaktur itu biasanya adalah perusahaan yang membuat sebuah produk industri ya, industri kosmetik, nanti ada PT-nya banyak, kemudian ada industri otomotif, ada Yamaha, Suzuki, Toyota, itu adalah industri. Beda, kalian harus bisa membedakan antara industri dan perusahaan. Baik, ini sudah. Kemudian saya lanjut ke ini ya, terkait dengan terkait dengan manajer keuangan. Manajer keuangan itu tugasnya ngapain? Tugasnya apa? Jadi manajer keuangan tugasnya yang pertama, mengevaluasi laporan akuntan. Yang kedua, mengembangkan data tambahan dan membuat keputusan yang didasarkan atas perkiraan dari pengembalian dan resiko. Kalau dirangkum, tugasnya manajer keuangan itu ada 3. Yang pertama, financial analysis atau planning and controlling. Jadi, merencanakan, kemudian mengontrol. Yang dikontrol siapa? Yang dikontrol adalah keuangan yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian tugas yang kedua, making investment decision. Artinya, seorang manajer keuangan itu harus mampu harus mampu membuat sebuah keputusan investasi ya. Keputusan investasi artinya misalnya suatu saat Mbak Nindi menjadi seorang manajer keuangan, Mbak Nindi harus bisa, oh saya ini harus berinvestasi, misalnya ada 3 pilihan investasi. Investasi A, investasi B, dan investasi C. Kira-kira yang mana yang terbaik, yang memiliki resiko paling sedikit dan memiliki profit yang paling banyak. Seperti itu ya, investasi, keputusan investasi. Seorang manajer harus bisa itu, harus mampu terkait dengan keputusan investasi. Tugas yang ketiga yaitu making financing decision. Artinya, seorang manajer keuangan harus mampu membuat sebuah keputusan pendanaan. Nah, keputusan pendanaan ini kira-kira seperti apa? Gambarannya seperti ini, teman-teman. Kira-kira saya itu butuh dana sekian ratus juta untuk membeli sebuah alat-alat atau mesin pabrik. Kira-kira saya mau meminjam dana itu dari perbankan atau dari pihak ketiga dari leasing, kemudian berapa tahun saya harus mengembalikannya. Seperti itu ya. Nah, sumber dana terkait dengan keputusan pendanaan, seperti yang sudah saya singgung di depan tadi, ada sumber pendanaan perusahaan. Yang pertama, sumber internal dan sumber eksternal. Kalau internal itu hanya berupa laba ditahan dan penyusutan. Ingat, penyusutan itu masuk kategori sumber internal. Kenapa? Karena misalnya kita membeli mesin dari Cina seharga 3M. Kalau usaha konvensional itu tidak ada istilahnya penyusutan, tetapi kalau kalian sudah belajar di manajemen atau belajar di akuntansi itu harus disusutkan. Misalnya 3 miliar itu harus disusutkan berapa tahun? Misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Nah, penyusutan itu akan dijadikan sumber internal perusahaan untuk modal lagi, dikembalikan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua adalah sumber eksternal perusahaan. Bisa dari pemasok atau supplier, misalnya perusahaannya perusahaan dagang, atau kemudian bisa dari pihak perbankan. Sekarang itu banyak bank yang menawarkan berlomba-lomba piye carane agar perusahaan A, B, C itu semuanya utang ke saya, ke bank saya, seperti itu ya. Jadi tidak perlu khawatir, misalnya teman-teman itu mau mendirikan sebuah usaha dan bilang kalau terkait permodalannya itu susah Bu, itu not reason ya, pasti ada jalan. Kemudian yang ketiga, sumber pendanaan dari eksternal itu siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah pasar modal. Kalau di mana tempat kita bekerja itu adalah sudah merupakan perusahaan go public, teman-teman itu bisa mencari sumber dananya dari pasar modal dengan menjual surat berharga berupa saham. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Belum ya?
Ada atau belum? Jelas? Teman-teman jelas? Belum, Bu. Alhamdulillah. Kemudian ini ya, terkait dengan proses manajemen keuangan. Keputusan investasi menghasilkan laba bersih. Laba bersih itu nanti akan dibuat manajer keuangan itu harus bisa. Ini akan saya bagikan dalam bentuk dividen atau dibagikan atau tidak dibagikan. Artinya laba itu ditahan. Loh, fungsinya apa? Laba itu ditahan, dikembalikan lagi ke perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kemudian terkait dengan keputusan investasi tadi, ada alternatif investasi, penilaian investasi. Nuh, ada pertanyaan misalnya teman-teman, Bu, terkait dengan penilaian investasi, bagaimana caranya kita itu bisa menilai sebuah investasi itu dikatakan baik atau tidak. Jadi ada beberapa metode dalam menghitung atau menilai sebuah investasi. Yang pertama biasanya menggunakan net present value. Kemudian bisa menggunakan profitability index atau menggunakan rumus IRR ya. Nanti kalau dikaitkan dengan mata kuliah lain, ini nanti akan ada mata kuliah terkait dengan analisa keuangan ya, analisa keuangan. Nanti akan disampaikan biasanya yang mengajar itu Pak Riawan. Kemudian terkait dengan keputusan pendanaan yang tadi, ini adalah 3 keputusan yang dimiliki atau dalam manajemen keuangan itu ada 3 keputusan. Keputusan investasi, kebijakan dividen, dan keputusan pendanaan. Kemudian kalau keputusan pendanaan, jumlah kebutuhan dananya berapa, kemudian sumber dananya itu berapa, struktur modalnya biaya dan biaya modal berapa. Kemudian slide berikutnya terkait dengan peranan manajer keuangan perusahaan. Ini ada bagan, kita mulai dari anak panah 1. Anak panah 1 itu menunjukkan investor akan memberikan modalnya kepada perusahaan, kemudian finansial atau manajer keuangan ini akan menghimpun kira-kira modal itu mau dibuat apa. Ternyata modal itu akan dijadikan modal kerja dan aktiva tetap. Kita bisa melihat anak panah kedua ini ya, cash invest in firm. Jadi diinvestasikan di perusahaan. Kemudian anak panah ketiga ini dari modal kerja ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan keuntungan juga untuk perusahaan. Kemudian ada gambar anak panah 4A dan 4B. Anak panah A ini kalau misalnya berupa laba ditahan akan dikembalikan ke operasional perusahaan, akan dikembalikan lagi ke finansial. Tetapi untuk anak-anak panah B, hasil dari keuntungan perusahaan ini akan diserahkan kepada siapa? Akan di-share kepada pemilik pemegang saham, yaitu berupa dividen. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini juga sudah 3 keputusan yang perlu diambil. Jadi, manajer keuangan ini memiliki 3 keputusan yang perlu diambil. Yang pertama, terkait dengan keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan keputusan dividen. Ini sudah. Dari sini ada pertanyaan? Monggo, Mbak Nindi silakan bertanya. Baik, Mbak Nindi silakan bertanya. Iya, Bu. Saya mau bertanya terkait dengan mekanisme yang dipakai dalam penilaian investasi. Oke, baik, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sebenarnya saya singgung sedikit tadi terkait dengan beberapa metode yang digunakan dalam penilaian investasi. Jadi terkait dengan penilaian investasi itu teman-teman nanti bisa menggunakan menggunakan metode net present value atau NPV, kemudian bisa menggunakan profitability index, dan yang ketiga yaitu menggunakan IRR. Nanti akan ada gambaran. Insya Allah minggu depan saya akan bercerita mengenai beberapa metode yang dipakai sekaligus ini ya cara menghitungnya.
Baik, sekian video pembelajaran dari saya mengenai PDD UKTP. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk semuanya. Harapan saya tetap semangat dosen seluruh Indonesia Jaya.